Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7229 sampai bab 7230. Publik Jepang, pada titik ini, sudah menerima retorika akting, dan setelah pertunjukan tawana selesai, kota masih diliputi kegembiraan setelah pertunjukan. Hingga larut malam, masih ada kendaraan yang melaju di luar sambil membunyikan lagu-lagu tawana dan teriakan para penggemar fanatik. Di balik kesibukan ini, kepolisian, keluarga Mitsui, kelompok Miguchi, Inagawa Kai, dan Sumiyoshi Kai semuanya terjebak dalam satu hal, membuang mayat. Sejumlah besar mayat dipindahkan sedikit demi sedikit dan kemudian diangkut ke berbagai tempat untuk dibuang. Sementara tempat kejadian perkara menjalani putaran demi putaran pembersihan dan disinfeksi. Saat Mitsui Shinmei pulang ke rumah, dia masih dalam keadaan syok. Dia sering memikirkan sosok Ye Chen dan detail tentang bagaimana dia menyelamatkan hari itu. Setelah terlalu banyak memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit hanyut dalam pikirannya. Dan kemudian dia menelepon Ito Nanako dan menceritakan padanya semua tentang kejadian malam ini. Ito Nayoko tidak terkejut mendengar hal itu. Dia berkata kepada Mitsui Shinmei, Ye Chen Jun pada dasarnya adalah orang yang selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Dia juga telah menyelamatkanku seperti dia menyelamatkan kalian hari ini. Perasaan seperti itu tidak akan terlupakan seumur hidupku. Mitsui Shinmei bertanya pada sahabatnya, Nanako, apakah kamu mencintainya? Tentu saja. Ito Nayoko berkata tanpa ragu, ya aku tidak hanya mencintainya, aku bahkan akan memberikan nyawaku untuknya kapan saja. Mitsui Shinmei berseru, itu sungguh berlebihan? Ito Nanako tertawa, sama sekali tidak berlebihan. Begitulah jika seluruh hidupmu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, kamu akan menempatkannya di alam yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Mitsui Shinsome menghela nafas, aku sungguh iri padamu Nanako. Ito Nanako berkata, apa yang membuatmu iri padaku? Kalau kamu jatuh cinta di kemudian hari, kamu akan menjadi sepertiku. Sambil berkata demikian, Ito Nayoko menggoda, jika kamu jatuh cinta pada Ye Chen Kun, maka kamu akan dapat sepenuhnya merasakan apa yang aku rasakan. Ini? Mitsui Shinmei berkata dengan sedikit panik, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir bahwa pria seperti Tuan Ye adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ito Nayoko berkata, dia pada dasarnya berbeda dari orang lain. Mitsui Shinmei berkata dengan nada setuju, benar sekali, hari ini Oudo-san sedikit dipermalukan di depannya. Sebagai putri tunggal Oudo-san, aku seharusnya tidak berkomentar seperti itu di depan orang lain. Namun, aku juga harus mengakui bahwa Oudo-san, meskipun dia adalah kepala keluarga Mitsui, dia terlalu jauh dari Tuan Ye dalam segala hal. Penampilan Mitsui Ryotaka hari ini telah berhasil menarik dirinya turun dari altar hati putrinya. Sebelumnya, dia adalah kepala keluarga Mitsui, dan dia mampu mencapai berbagai tujuan dengan sangat mudah di tengah masa-masa indah. Namun kekuatan sejati seorang pria hanya terlihat di tengah kesulitan. Membalikan arus melawan angin dan bertahan hidup di hutan, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Mitsui Liangxiao. Terlebih lagi, kunci Ye Chen untuk menarik Mitsui Shinmei. Naiko Ito berkata, Oda-san, dia memiliki beberapa konflik dengan Tuan Ye sebelumnya. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Tuan Ye, dan kehilangan miliaran dolar. Pada saat itu saya juga memiliki perasaan yang sama seperti Anda. Mereka semua berasal dari latar belakang yang kaya dan mulia, dan tidak pernah menghadapi bahaya nyata apapun. Tetapi Tuan Ye tidak sama. Dia sedikit berjuang untuk keluar dari rawa. Jika Anda lebih banyak berhubungan dengannya, Anda akan mengerti bahwa ada terlalu banyak manfaat dalam dirinya yang tidak dapat kita sentuh. Mitsui Shinmei tak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu tahu kalau Tuan Ye sudah menikah, kan? Tahu. Ito Nayoko tertawa. Ketika dia pergi ke Jepang untuk menonton konser tawana kali ini, bukankah dia menemani istrinya? Mitsui Shinmei bertanya, kamu tahu dia punya seorang simpanan dan masih sangat mencintainya. Apakah ini akan terlalu menyakitkan?
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tidak juga. Ito Nayoko tersenyum, di masa depan Tuan Ye mungkin bukan sesuatu yang bisa didampingi oleh wanita manapun, dan bagiku untuk muncul dalam hidupnya untuk waktu yang singkat, aku sudah merasa puas. Mendengar hal ini, Mitsui Shinmei tidak dapat menahan rasa rindu di hatinya dan berkata, saya berharap memiliki kesempatan untuk lebih banyak berhubungan dengan Tuan Ye. Datanglah ke Tiongkok. Ito Nanako tertawa. Bukankah kau bilang bahwa Ye Chen Jun akan menjadi pemandu acara di banyak konser Tawana? Kau memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tawana, jadi mengapa kau tidak datang ke Tiongkok bersamanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan kita bisa bertemu di sana juga? Apakah itu benar-benar mungkin? Kata Mitsui Shinmei, saya khawatir Oudo-san tidak akan setuju. Sambil berkata demikian, dia segera menambahkan, tetapi saya bisa bertanya kepadanya dan memperjuangkannya. Larut malam, Mitsui Ryotaka bergegas kembali ke rumah keluarganya dari Shinonoyakumi. Dia pergi ke sana untuk menenangkan ayahnya, tetapi tidak menceritakan tentang saudaranya. Saat ini, mayat-mayat samurai itu pun sudah dibuang, dan mayat-mayat yang lain sudah mempunyai objek tanggung jawabnya masing-masing untuk mengatasi masalah pelik itu, yang akhirnya dianggap selesai. Bergegas kembali ke rumah bangsawan dengan helikopter, seluruh tubuhnya sudah kelelahan, dan dia hanya berpikir untuk tidur nyenyak selama sehari semalam untuk menghilangkan rasa lelahnya dan sarafnya yang sangat tegang. Namun yang tidak diduganya adalah saat ia turun dari helikopter, Mitsui Shinmei menyapanya dan berkata dengan hormat, Oudo-san, kau sudah kembali. Mitsui Ryotaka mengangguk lesu dan bertanya padanya, mengapa kamu belum beristirahat, Shinmei? Kamu pasti sangat lelah dan letih setelah semua yang kamu lalui hari ini, kan? Ya, Oudo-san. Mitsui Shinsome berkata, Shinsome memang lelah, tapi masih ada satu hal yang ingin kutanyakan langsung pada Oda-san. Mitsui Ryotaka bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Pergilah ke ruang kerja dan katakan padaku. Baiklah. Ayah dan anak itu pergi ke ruang kerja yang tidak jauh dari sana. Dan setelah pintu geser wabi-sabi ditutup, Mitsui Ryotaka bertanya kepadanya, Shinsome, apa yang ingin kau minta dariku? Mitsui Shinmei dengan hormat berkata, Oda-san, Shinmei ingin pergi ke Tiongkok bersama tim Tawana untuk bertemu Nanako, dan juga mengenal lebih jauh tentang Tuan Ye. Ye Chen Mitsui Ryotaka bergumam, ketika orang Tiongkok menyebut naga dan burung phoenix di antara manusia, itu pasti berarti orang seperti dia. Oudo-san juga ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Jika orang ini dapat direkrut ke keluarga Mitsui, maka keluarga Mitsui pasti akan tenang di masa depan. Mitsui Shinmei berkata dengan malu-malu, Oda-san, Tuan Ye sudah menikah. Mitsui Ryotaka menggelengkan kepalanya dan berkata, semua ini tidak penting. Yang penting adalah seberapa berharganya dia sebenarnya, dan bagi mereka yang cukup berharga, semuanya bisa diterima. Setelah mengatakan itu, Mitsui Ryotaka melanjutkan, masih terlalu dini untuk mengatakan ini, tetapi penting juga bagimu untuk ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tawana, jika dia akan menyelesaikan 20 konser untuk pertama kalinya, maka dia mungkin harus tinggal di Tiongkok setidaknya selama 3 bulan atau bahkan lebih lama. Jika kamu ikut dan pergi ke sana bersama, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk mengenal Ye Chen. Menurutku itu cukup bagus. Kamu bisa pergi. Bagus sekali, kata Mitsui Shinmei dengan gembira. Terima kasih Oudo-san. Mitsui Liang Xiao berkata, aku baru saja memikirkannya lagi dengan saksama. Ye Chen memang banyak membantu kita. Caraku bertindak di dom dan di hadapannya sebelumnya, tampaknya agak terlalu picik. Kau pergi dan cari tahu tentang latar belakangnya tepat pada waktunya. Aku juga ingin melihat apakah aku ingin mengungkapkan ketulusanku kepadanya lagi. Jika latar belakangnya cukup kuat dan kekuatannya cukup, aku dapat membeli seluruh saham Global Bui dan mengemas perusahaan ini dengan kontrak Tawana untuknya. Bersambung.